mahasiswa semester 3 jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Ma'arif Lampung. Kalian udah tahu lah ya sedikit banyak tentang bimbingan dan konseling. Di sekolahan ada kan guru BK-nya. Nah, di video ini aku mau kasih tahu tentang sejarah bimbingan dan konseling dari awal munculnya sampai perkembangannya di masa kini. Kalau ngomong-ngomong tentang pertama kali berdirinya, pasti kita bertanya-tanya tentang para pencetusnya. Pencetus munculnya bimbingan dan konseling ini ada banyak orang. Seenggaknya ada 3 tokoh penting di masa itu yang berperan sangat penting sehingga munculnya bimbingan dan konseling ini. Yang pertama ada Bapak Frank Parsons, J.C.B. Davis, sama Bapak Clifford Pierce. Nah, Bapak Frank Parsons atau yang dijuluki sebagai Bapak Konselor Dunia ini, beliau ini zaman dulu tuh berpendapat bahwa setiap individu itu butuh bimbingan untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Kayak kita nih butuh bimbingan, butuh bantuan untuk lebih mengerti keinginan kita, kelebihan kita, kelemahan kita, potensi kita, passion kita gitu loh, agar kita dapat menentukan karir kita yang sesuai dengan diri kita. Oleh karena itulah di tahun 1908 Bapak Frank Parsons ini mendirikan yang namanya Vocational Bureau di Boston, Amerika sana, sebagai tempat untuk mewadahi orang-orang yang kayak membutuhkan bimbingan untuk memilih karirnya, seperti itu kira-kira. Lalu ternyata 1 tahun sebelum Bapak Frank Parsons ini mendirikan Vocational Bureau di Boston sana, ternyata 1 tahun sebelumnya ada yang namanya Bapak J.C.B. Davis ini lebih dahulu menerapkan hal tersebut di sebuah SMA di Riyadh sana. Nah, Bapak J.C.B. Davis ini beranggapan bahwa siswa SMA juga butuh bimbingan semacam itu gitu loh sebelum terjun ke dunia kerja, dan itu tuh juga diperlukan agar bisa kayak membangun karakter para siswa gitu loh. Oleh karena itu Bapak J.C.B. Davis ini di tahun 1907 kayak dia nih mengusulkan kepada seorang kepala sekolah untuk dapat memberikan bimbingan selama seminggu sekali kepada siswa-siswa SMA tersebut, untuk dapat kayak membangun karakter para siswa, membimbingnya agar kayak mereka ini lebih siap ketika terjun di dunia kerja, begitu gitu. Oke, selanjutnya adalah tokoh terakhir yaitu Bapak Clifford Pierce. Bapak Clifford Pierce ini ternyata dulunya adalah mahasiswa Universitas Yale yang pernah masuk rumah sakit jiwa. Karena pengalamannya inilah dia tuh menulis buku yang judulnya A Mind That Found Itself. Nah, Bapak Clifford Pierce ini kayak mengkritik, kayak memberikan pendapat di buku tersebut bahwasanya penanganan kesehatan mental ini akan lebih efektif apabila disertai dengan fasilitas yang lebih memadai dan treatment yang sesuai. Kira-kira kritikannya seperti itulah yang diungkit di bukunya ini. Nah, sehingga pada tahun 1909 Bapak Clifford Pierce ini mendirikan yang namanya The National Committee of Mental Hygiene, sehingga karena tindakannya itulah masyarakat di masa itu tuh kayak lebih aware kepada kesehatan mental, seperti itu kira-kira. Nah, karena tindakan 3 tokoh tadi, masyarakat di masa itu kan lebih aware dengan isu-isu kesehatan mental dan psikologi konseling kan, sehingganya pada tahun 1920 seluruh konselor di Boston dan New York ini tuh lebih mematangkan perannya dalam membantu siswa dalam memilih karir yang sesuai dengan dirinya. Nah, di tahun ini juga mereka tuh melakukan sertifikasi besar-besaran kepada seluruh konselor di sekolah pada masa itu. Selanjutnya adalah sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Kan tadi awalnya bimbingan dan konseling itu munculnya pertama kali di Amerika. Nah, ilmunya kan semakin meluas, semakin melebar, nyampe kan ke Indonesia. Nah, tapi di Indonesia ini baru diintegrasikan pada tahun 1960 karena adanya konferensi yang dilakukan di Malang oleh Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan di tahun 1960. Nah,
Di konferensi itu tuh mereka tuh membuat keputusan bahwasanya bimbingan dan konseling ini tuh dibutuhkan di sistem pendidikan kita kan. Oleh karena itu mereka ini baru mulai mendirikan jurusan bimbingan dan konseling di beberapa universitas. Dari situlah cikal bakalnya. Kira-kira seperti ini kira-kira sejarah singkatnya. Nah, kira-kira seperti itu sejarah bimbingan dan konseling dari awal munculnya sampai sekarang. Jadi, awal muncul kan ditujukan untuk mereka yang bingung akan karirnya, yang ditujukan untuk mereka yang hendak terjun ke dunia kerja. Tapi sekarang bimbingan dan konseling nggak melulu tentang hal itu. Bimbingan dan konseling juga ditujukan untuk para siswa-siswi yang kayak memiliki permasalahan atau masalah seperti masalah belajar, masalah dengan lingkungan sosialnya. Bimbingan dan konseling juga berperan dalam meningkatkan motivasi siswa, membangun karakter dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira sejarah bimbingan dan konseling dari dulu sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.